Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik ya. Ini kelas UB ya? Ya. Ya, jadi sebelum kita memulai materi kita tentang pelayanan klasikal, temanya yaitu bullying, silahkan dipimpin doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita ke tahap selanjutnya, saya akan mengabsen dulu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke. Aditya Rama Daneva. Tidak. Agustinus Aten. Amelia Ebi. Amelia Tri Asmarani. Angel. Angelina Excelina Fania. Bagus di Saputra. Bernardus Eros. Kesia Natasha. Dea Sapitri Wulandari. Dedi. Penny Nikmalasari. Florencia Melania. Gustian Chandra Pratama. Kristiani. Matius Dandi. Melisa Kristina Dewi. Mini Arianti. Misi Paula. Putri Novita Sari. Rebecca Natasha Angel. Rebecca Nadela. Clariana Casela. Ya, baik. Jadi hari ini saya harap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kita akan hari ini melakukan layanan klasikal yang dimana temanya itu tentang stop bullying. Nah, jadi sebelum kita ke materi ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan dulu. Jadi nanti kalian ya akan pada saat tahap akhir nanti kalian akan membuat bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok itu kalian akan diskusikan dengan teman-teman kalian tentang apa yang nanti akan saya paparkan, ada pertanyaan. Kemudian kalian akan membuat poster dan itu nanti akan dipresentasikan, ya seperti itu. Sudah paham ya? Nah, sebelum ke tahap selanjutnya juga, jadi dalam layanan klasikal ini Bapak punya tujuannya juga, ya. Tujuannya yaitu di sini kita buat ya. Ya. Ini tujuannya. Nah, tujuannya pertama itu ya, kalian dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, sebab-sebab dampak negatif serta berani melawan tindakan bullying secara cara mencegahnya. Nah, itu ya. Sudah siap kita untuk mengikuti materi hari ini? Ya. Sepertinya kayaknya kalian ini sedang galau ya, agak lemes nih. Jadi kita ice breathing dulu, ya. Bisa ya? Yuk, berdiri semuanya dulu. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya satu kali.
Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Nah, kemudian nanti baru ada tepuk semangatnya SMA Negeri 1 Stop ya. Saya. Jadi supaya kamu semangat gitu untuk mendapatkan materi yang disampaikan saya pada hari ini tentang layanan klasikal yaitu bullying. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Tepuk semangat. Semangat. Kita harus tahu. Maju bersama hebat semua. Ya, silakan dulu. Oke, baik. Setelah kalian lakukan seperti tadi, semoga menambah semangat kalian mendapatkan materi tentang bullying ini. Nah, yuk dari namanya saja di sini kita sudah melihat ada kalimat yaitu stop, ya. Stop. Masih. Kalimatnya kita aja sudah mendengar ada kata stop di sini. Artinya sebuah perilaku ini berarti perilaku yang tidak baik, gitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih, ada yang pernah mendengarkan apa yang dimaksud tentang bullying itu? Siapa? Ayo. Apa yang dimaksud tentang bullying? Silakan. Ya, siapa namanya? Berdiri, silakan berdiri. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca. Ya. Menurut saya bullying merupakan tindakan dari seseorang atau sekelompok orang Ya. kepada seorang yang lebih lemah. Oke, good. Tangan dulu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ayo, gimana Bos? Bisa? Ayo. Egi, bisa? Siapa lagi? Ayo. BPK? Apa itu? Ya, silakan berdiri. Ya. Kenalkan, nama saya Kayuni Purwasari. Jadi menurut saya bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional, psikologis oleh seorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Oke, tangan. Jadi setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi tentang bullying tersebut, jadi rangkaian dari contoh yang tadi disampaikan. Jadi bullying itu sebuah perilaku yang dilakukan oleh kelompok atau individu kepada kelompok atau individu yang dimana untuk melukai, ya, untuk melukai orang lain dengan tujuan mereka yaitu mereka ingin dianggap bahwa mereka itu ada, gitu, ya. Dan itu perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tuh. Jadi di sini, ya. Nih. Ya. Nih, pengertiannya. Jadi bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perilaku bullying ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau sudah dilakukan secara berulang-ulang, berarti perilaku itu tidak baik, gitu kan? Apalagi sampai melukai, merendahkan seseorang, kemudian tidak menghargai orang lain. Nah, bullying ini ada beberapa jenisnya, ya, ada beberapa jenisnya. Coba kita lihat jenis-jenis bullying. Nah, ini jenis-jenis bullying di sini, ya. Yang saya sampaikan di sini yang pertama yaitu bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini ada yang sudah pernah mendengarnya. Apa bullying secara verbal itu? Ada? Siapa? Ada yang pernah mendengarnya? Bullying secara verbal itu gimana? Seperti apa? Ayo, nih, seperti apa? Ya, mengancam. Kemudian apa lagi? Mengancam. Kemudian memberi. Kemudian ya, jadi di sini seperti contohnya, biasa kita berteman di sekolah ini, biasa kalau kita lihat teman yang gendut, ya kan, kita biasa manggil teman kita, "Dut, sini Dut," katanya, begitu ya kan. Nah, panggilan itu bagi kita cuma bercanda, ya kan, bagi kita cuma bercanda, namun
kita tidak tahu apa perasaan bagi si teman kita yang tadi kita panggil gendut itu, suka atau tidak dia menerima panggilan itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini seperti dia apa? Ayo. Cakap, mendorong. Nah, ini di sini. Jadi bullying secara fisik ini sampai ke tindak kriminal bisa terjadi. Jadi artinya ketika kamu nanti menemukan hal seperti ini, kalau bisa jangan sampai kamu membiarkan begitu saja, ya kan? Jangan biarkan begitu. Ini hal yang sangat berbahaya, ya. Bullying secara fisik. Apalagi kalau misalnya kayak kita di tepian-tepian ini saling dorong-dorongan, ya kan? Itu bisa bahaya, membahayakan orang lain. Sangat berbahaya. Perilaku bullying ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bullying secara relasional. Nah, relasional, bullying secara relasional ini seperti apa? Seperti apa? Ya, melihat dengan sinis. Ya, kalau misalnya anak SD itu, anak SD biasanya dia gini, suka menjulurkan lidahnya ke teman-temannya. Suka menjulurkan lidah ke teman-temannya. Kalau anak SMA tidak mungkin, ya, tidak mungkin dia menjulurkan lidah ke teman-temannya. Biasanya gini aja. Jadi kalau kamu lagi punya kumpulan, ya kan lagi kumpul di di depan kelas, di sasaran ini kelas, kamu lagi kumpul, datang teman yang lain lewat dari sana, kamu udah ngeliat nih, kamu kenapa sih ngeliat saya nggak senang sama kalian, emang kenapa? Nah, biasa anak SMA kayak gitu, ya kan? Nah, itu saja, ya. Kemudian yang terakhir ada bullying elektronik. Nah, ada bullying elektronik. Bullying elektronik ini atau cyber ini seperti apa ya? Yuk, seperti apa? Udah jelas ya, namanya di sini bullying elektronik. Berarti ini udah bagian dari media sosial. Apalagi kalian udah generasi Z, ya kan? Generasi Z ya. Jadi udah mainannya tentang media sosial semua. Jadi ini ada contohnya, misalnya kamu buat stiker kawan kamu di kelas. Nah, ya, kawan kamu yang suka tidur, kamu fotoin, nanti dijadikan stiker, ditulis-tulisin. Nah, belum pasti teman kamu itu menerima, belum pasti teman kamu yang dibuat seperti itu menerima tentang keadaan yang disampaikan itu, belum pasti. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Yaitu mengata-ngatain di dunia maya. Kamu komentar dari hasil postingan yang dipost ya oleh teman kamu. Teman kamu posting hari ini dia buat status aku ganteng katanya, aku cantik. Nah, terus kamu komen di situ, ngaca lo katanya kayak gitu kan, macam-macam lah, gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya juga. Jadi ibaratnya itu kan ngata-ngatain orang di dunia maya itu tidak baik, ya. Apalagi tindakan kayak hoax dan macam-macam itu tidak baik. Ya. Nah, dari jenis bullying yang saya paparkan ini, jenis yang bagian mana yang kalian sering temukan? Yo, yang sering mana? Yang bagian mana nih? Apakah bullying secara verbal, ya kata-kata mengancam ini, atau bullying secara fisik? Bullying secara fisik ini juga kalau zaman saya dulu sekolah, ya dulu ada apa namanya ya? Kalau tangan ini lagi santai di meja, ya biasa ada yang suka nusuk ini. Nah itu biasa sampai luka. Itu zaman saya dulu masih SMA dulu, ya. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Nah itu berbahaya, ya. Nah itu kemudian bullying secara relasional atau bullying secara elektronik cyber. Nah, bagian mana yang sering kalian temui? Yang mana? Yang cyber ya? Oh, yang sering temui bagian cyber ini. Karena memang ini agak rentan ya, agak rentan terjadi. Karena apa? Zaman anak muda zaman sekarang kan ini udah mainannya media sosial semua, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi mengenai pembuatan stiker-stiker kawan teman yang kita posting itu di grup kita ya. Nah itu kita lanjut lagi. Nah ini dampak bullying. Nah dampak negatif bullying. Ini dampak bagi yang terkena bullying, korbannya ya, bagi korbannya. Pertama yang sudah pasti dia akan terganggu fisiknya ya, fisiknya. Apabila dia dilakukan secara fisik, dia akan terluka, cedera, terluka, sakit, apalagi didorong itu akan terluka dia di situ. Itu bahaya. Nah, kemudian tertekan psikisnya tertekan, kejiwaannya ya, seperti dia cemas, rasa takut, tidak nyaman dalam kondisi di kelas. Apalagi dia mau sekolah nggak nyaman dia. Nah, maka akan menyebabkan bolos, jadi tidak ada rasa ingin mau ke sekolah, karena ibaratnya dia
sudah diperlakukan tidak nyaman gitu ya. Nah, kemudian pergaulan sosial terganggu, minder, dia menyendiri, tidak mau berteman dengan berteman dengan kita, gabung itu tidak mau dia. Nah, kemudian nih terganggunya prestasi apa? Belajarnya. Nah, seperti nilainya jelek, yaitu seperti yang saya sampaikan. Jadi dia tidak mikir dirinya terganggu seperti itu, jadi dia tidak ada niat untuk belajar lagi, itu bahaya. Ya, ini untuk si korban, ya, si korban. Kemudian selanjutnya lagi, ini sebab-sebab dan dampak negatif ini bagi pelaku, dampak bagi pelakunya. Nah, pelakunya yang melakukan bullying itu, ya, perilaku yang memiliki rasa percaya diri. Pelaku itu akan memiliki rasa percaya diri dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif. Kemudian menyerang untuk mendominasi orang lain dengan melakukan bullying. Mereka menganggap memiliki kekuasaan, jika dibiarkan maka akan membentuk perilaku hingga kriminal. Ya betul. Jadi kalau pelaku ini akan dibiarkan selalu, maka dia akan sampai ke tindakan kriminal. Jadi kan maka akan terjadi misal dari ejek-ejekan di sekolah sampai pulang sekolah nanti sambil nunggu di simpang mana jalan langsung berantem tinjuan. Nah, bukan diperlukan. Jadi sampailah tindakan kriminal itu terjadi. Kemudian dampak bagi yang menyaksikan. Nah, bagi kalian yang menyaksikan. Jadi bukan hanya pelaku yang punya dampaknya dan korban, tapi yang menyaksikan. Nih, jika bullying ini dibiarkan tanpa tidak lanjut, maka yang melihat akan berasumsi bahwa bullying itu perilaku yang diterima secara sosial. Contoh panggilan nama orang tua. Nah, jadi kalau misalnya bullying ini tidak diputuskan, ya, perilaku bullying ini tidak diputuskan, maka kalian contoh, kamu manggil teman kamu tentang panggilan nama orang tua, ya, sering itu. Sering, ya. Nah, panggilan orang tua. Jadi ketika kamu yang mendengarkan si A ini memanggil nama orang tuanya si B, si C ini akan melihat, aku bisa manggil kayak gitu, jadi kita ikuti saja nanti. Nah, ini ada sesuatu yang sangat bahaya, jadi jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, maka bagi menyaksikan tidak boleh seperti itu. Nah, ini. Kemudian di sini sebab dan dampak negatif bullying sudah tadi. Ya ini. Nah, ini sebabnya ya. Nah, tadi sebab dampak negatif bullying. Bullying ini terjadi karena tradisi turun-temurun oleh senior. Kamu misalnya dulu waktu SD, kamu diperlakukan gitu, ya kan? Nanti lanjut lagi ke SMP, ke SMA, seperti itu juga. Jangan sampai terjadi. Ya, kalau kamu merasa itu, sekarang kamu udah paham bahwa bullying itu tidak baik, jadi jangan sampai kamu lakukan. Ketika kamu di SMA ini merasa kena bullying, ya, nanti ketika kuliah jangan sampai kamu melakukan tindakan bullying, ya, paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian keinginan untuk balas dendam, dulu pernah kayak tadi diberlakukan stikernya tuh, stikernya dijadikan ke grup, kemudian disebar-sebarkan, kemudian kita dapat, jadi pengen balas dendam, siapa kita incar, misalnya bagus, misalnya kan, yang buat stikernya nanti bagus pas saat kondisi dia lagi agak tidak nyaman, ya kan, dia tidur atau apa, kita ambil fotonya, jadikan stiker. Nah, itu kan, jadi proses itu saling apa tadi? Nih, saling balas dendam. Jadi seperti itu ya, paham ya? Nah, kemudian di sini saya lanjutkan lagi. Nih, cara mencegahnya dan melawannya yaitu untuk mencegahnya agar tidak terjadi korban tindakan bullying antara lain, yaitu yang pertama, hindari memakai barang-barang mahal. Nah, jadi kalau kamu di sekolah, ya, gunain barang yang sederhana saja, tidak usah terlalu wow, disimpan saja nanti. Kita sembunyikan bahwa kita ini orang kaya, ya, kaya ilmu, kaya segalanya, ya. Kemudian jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Nah, bagi teman-temannya yang suka tempat sepi, ya kan? Apalagi di wilayah Papua ini kan tempat sepi, ya kan? Nah, apalagi di wilayah Padang, yang sendirian di sana, yang tak boleh di wilayah Padang sana, ya. Nah, kemudian selanjutnya hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, apabila yang suka membuat stiker itu, jangan suka membuat kaki gara-gara sama yang buat stiker itu, ya, nanti kita kena kerja itu sama dia. Nah, gitu. Kemudian jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying. Nah, kita bisa agak menghindari sedikit. Nah, kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullying. Nah, karena kamu udah tahu pelaku bullying itu seperti apa, kamu udah tahu. Nah, hindari saja, gitu ya. Kemudian jangan ikut melakukan tindakan bullying. Nah, itu melakukan tindakan bullying, gitu ya. Nah, ini salah satu cara mencegah dan melawan bullying tersebut, ya. Nah, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Nah, jadi kita harus punya percaya diri.
menjadi orang yang lemah, gitu ya. Jadi kita harus punya kepercayaan diri yang kuat, tunjukkan bahwa diri kita itu memang saya di dunia ini punya tujuan, punya keinginan. Saya harus nampilin tujuan keinginan saya dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing, gitu ya. Kemudian bersikap tenang saat ada yang mengganggu, santai. Ketika ada yang agak itu, tenang saja, tidak usah terlalu emosi di sini, ya kan? Kalau kamu terpancing emosi bahaya, jadi sabar saja dulu, ya kan? Sabar tiada tara, ikhlas tiada berkah, gitu ya. Betul. Kemudian nih, selanjutnya lakukan perlawanan ikuti dengan berteriak. Nah, kalau kamu misalnya melihat itu, kamu bisa lakukan apa? Tolong atau apa, gitu kan? Lari. Kita seperti itu. Ataupun kamu melihat teman-teman kamu sini, kamu laporkan sama guru, ya, laporkan sama guru bahwa ada terjadi sesuatu yang tidak hal. Nah, kemudian ini catatlah tempat orang yang terlibat di jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau ini kamu bisa laporkan ke orang tua, bisa laporkan ke guru, laporkan ke guru dulu baru kita ke orang tua. Kalau bisa terjadi bullying di sekolah kita, ya. Nah ini sampai di sini, ya. Saya akan melihatkan video. Jadi kamu nanti tolong lihat video ini. Setelah kamu lihat video itu nanti kamu akan ada yang saya tanyakan ke kamu, ya. Dan saksikan video ini ya. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainnya dengan perkataannya di daerah. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu?
karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ya, nih kamu sudah menyaksikan video yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya kaji ini tadi. Jadi bagaimana pendapat kamu ya mengenai tentang video tersebut? Silakan, siapa yo? Yo, yang cewek apa yang cowok? Yang duluan. Silakan. Bagaimana? Ayo, PPK? Ya, ya, Budi, silakan. Menurut saya, dari video yang telah kita tonton, ini merupakan suatu tindakan yang sangat terpuji maupun menjadikan sekolah maupun lingkungan sosial. Terutama melakukan di lingkungan sekolah berdampak besar, terutama bagi pendidikan yang sesuai didapatkan harus kita mendapatkan pendidikan yang layak, namun terganggu oleh keadaan bumi tersebut dan dampak-dampak penting dari video tersebut sangat berdampak negatif, terutama bagi korban, pelaku dan terjadi. Oke, good. Tepuk tangan. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Lagi? Melia, gimana? Ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya belajar dan tersebut sudah melakukan kekerasan. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi tadi setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa yang saya sampaikan ke teman-teman kamu. Nah, ini saya akan memberikan lembar kerja, yang dimana nanti kamu akan diskusi dengan teman-teman kamu sesuai kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, ya. Kemudian di sini yaitu kalian akan ada 3 pertanyaan dari saya, ya, 3 pertanyaan dari saya. Nah, ini dari hasil ini nanti kalian diskusikan. Silakan nanti kalian bentuk kelompok, kemudian nanti ada poster juga yang akan kalian buat dan sudah akan kita presentasikan. Silakan membentuk kelompoknya, ya. Silakan bentuk kelompoknya, yuk. Jadi posternya nanti kita buat pakai aplikasi Canva, ya. Gunakan aplikasi Canva. Itu aplikasinya sama nanti, ya. Ya, ya, mulai ya.
Baik, sudah ya. Jadi setelah kalian lakukan diskusi kelompok tadi, ya, maka akan dipresentasikan. Nah, jadi untuk yang pertama ini yaitu kelompok 1 dulu, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silahkan maju semuanya ya. Mandi. Kenalan dulu, kamu di kelompok 1 ya, gitu aja. Silakan. Ya. Silakan ya, mulai. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, di pagi hari yang indah ini kami mempresentasikan poster yang telah kami buat. Poster yang kami buat ini merupakan materi dari Ini ya. Tunjukin aja deh. Oke, berdasarkan poster yang sudah kami buat, bullying ini merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Nah, mereka merasa dirinya kuat. Nah, kuat di sini bisa dari sosial, jabatan, maupun fisik. Contohnya, ketika teman-teman nonton film Doraemon, teman-teman pasti pernah lihat kalau Nobita ini seringkali dibully oleh Giant dan Nobita. Giant seringkali merasa dirinya kuat kepada Nobita yang mungkin secara fisiknya lemah. Nah, mungkin itu saja, dan beberapa juga. Nah, di sini ada ditampilkan beberapa macam tentang bullying. Ada physical bullying, verbal bullying, dan social bullying. Yang lebih berbahaya yaitu untuk zaman sekarang yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan bullying dari internet yang kita bisa mengakses dari mana saja, tidak dilihat dari kuat atau lemahnya seseorang. Mereka bisa membuat akun-akun palsu dari cyberbullying. Maka dari itu kita stop bullying. Mari kita hormati perbedaan, hentikan bullying, karena bullying merupakan tindakan atau perilaku yang tidak terpuji maupun di lingkungan sekolah, sosial, maupun dimanapun kita berada. Hentikan bullying karena setiap orang memiliki nilai dan pantas untuk dihormati. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagi ada teman-teman yang kurang paham atau ingin mengajukan pertanyaan. Ya, begini. Jelaskan dan tuliskan pengalaman kalian mengenai bullying yang kalian ketahui atau yang kalian tahu. Itu saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Saya perwakilan dari kelompok kami. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini, di kelompok kami pernah melihat seorang anak yang dibully karena status sosialnya, yang bisa dibilang termasuk ke golongan miskin. Anak ini mendapat bullying dari teman-temannya yang seringkali mengejek, menghina, dan menyuruhnya sesuka hati. Apakah udah puas? Ya, bukan. Baik, itu. Baik, itu saja materi tentang bullying di kelompok kami. Terima kasih. Ya, bukan lagi. Oke, silakan kelompok 2 yang maju lagi. Kelompok 2 silakan maju.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Bapak Saputro, perwakilan dari kelompok 2 dan Saya Bangsa Manitania, saya Rizkyari, saya Paula, saya dari Makassar. di sini saya yang mau perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan poster yang sudah kami buat. Di sini ada gambar 3 anak yang sangat-sangat ceria, yang tidak ada selisihan di sini, dan mereka sama-sama menggambar. Di sini Ini sini. Di sini cara mencegah bullying, teman-teman. Yang pertama adalah jadi teman yang peduli dan mendukung. Jadi kita sesama teman, bukan teman aja ya, orang lain maupun kita kenal ataupun tidak kenal, kita harus saling peduli dan mendukung. Dan yang kedua, berilah senyuman bukan celaan. Ini juga bisa berlaku untuk orang yang tidak kita kenal, bukan orang yang kita kenal saja. Yang ketiga, kita saling melindungi dan saling peduli terhadap sahabat teman, saudara, orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah junjung tinggi toleransi. Contohnya saja teman-teman, di kelas ini saja kita berbeda-beda agama, beda suku dan budaya. Justru karena itu kita harus menjunjung tinggi toleransi. Teman-teman tahu tidak di mana tempat yang memperbolehkan bullying? Tahu tidak? Ya, betul. Tidak ada tempat untuk bullying. Karena sini juga kami memasukkan adalah bullying tidak ada tempatnya, apalagi di sekolah kita. Jadilah pahlawan melawan kejahatan ini. Sekian penjelasan dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang poster tersebut? Ya, silakan. Perkenalkan saya Penny Nursari dari kelompok 3. Berdasarkan poster kalian tersebut, bisakah kalian menjelaskan mengapa kita harus memberikan senyuman dan bukannya celaan? Terima kasih. Kita harus memberikan senyuman daripada celaan dalam kasus bullying ini. Satu, menciptakan lingkungan yang lebih positif. Memberikan suasana yang lebih positif itu dapat membantu korban bully agar lebih bersikap mendukunglah bagi korban bully kalau memberikan senyuman. Kemudian jawaban yang lain Ada juga dampak emosional, contohnya memberikan senyuman. Senyuman dapat memberikan dukungan kepada korban bullying. Memberikan senyuman daripada celaan mengurangi stigma terhadap korban bullying. Jelas? Ya, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari awal hingga akhir banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan. Ayo. Ya, cepat. 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini berdirinya kelompok kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan FAPD tersebut serta menjelaskan poster yang sudah kami buat. Jadi pertama-tama sebelumnya perkenalkan nama saya Penny Nursari. Nama saya Amelia Erli. Nama saya Mini Ariati. Nama saya Rebecca Nadela. Saya juga Suri Fadna. Pertanyaan LKPD pertama, coba identifikasi dan tuliskan pengertian bullying secara bersama kelompokmu. Menurut kelompok kami, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah. Berulang
berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. 2. Diskusikan dan tuliskan pengalaman mengenai bullying yang kamu ketahui atau pernah dilihat. Menurut kelompok kami, biasanya bullying yang pernah kami lihat dan sering sekali kami lihat yaitu bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti secara fisik, contohnya mendorong, mencubit, ataupun memukul. Ada juga bullying secara tidak langsung, seperti mengabaikan, menyebarkan rumor atau gosip, dan meminta orang lain untuk menyakiti. Dan terakhir ada tindakan bullying melihat dengan sinis, menampakkan ekspresi merendahkan serta mengejek. Ketiga, diskusikan dengan kelompok mengenai penyebab terjadinya bullying dan cara mengatasinya dan membuat poster anti bullying. Yang pertama, penyebab terjadinya bullying. Pola asuh orang tua yang tidak sehat, seperti terlalu dibebaskan, terlalu keras maupun kekurangan kasih sayang dan perhatian. Memiliki rasa percaya diri yang rendah, pengaruh dari game atau tontonan yang tidak sesuai. Melihat orang tua yang sering bertengkar, merasa lebih baik dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melampiaskan amarah atau balas dendam. Jelaskan mengapa memilih poster tersebut dan cara mengatasi bullying itu sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa poster yang kami buat adalah untuk judulnya yaitu bersama mengakhiri bullying dan ciptakan dunia yang aman. Itu artinya mengapa kami memilih judul tersebut itu dikarenakan kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengakhiri bullying, stopkan bullying, serta tidak melakukan perbuatan seperti itu. Dan sekarang kita semua tahu bahwa bullying ini dapat terjadi di berbagai lingkungan dan dapat memiliki dampak serius bagi kesehatan mental dan kesejahteraan korban. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan perundungan seperti itu karena itu perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Nah, untuk mengatasi bullying di sekitar kita yaitu dengan cara menunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, jangan menunjukkan sikap sedih atau takut, serta laporkan pada pihak yang berwenang. Untuk kelompok 4, apakah sudah jelas? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tangan. Oke, kami ya. Ya, silakan dimulai. Selamat pagi semuanya. Baik. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari FKPD. Pertama, perkenalkan nama saya Gita Pratama. Saya Maria. Nama saya Deti. Nama saya Berkandi Nasera. Saya Indonesia. Saya Angel. Satu, coba identifikasi dan tuliskan pengertian bullying bersama kelompok. Bullying umumnya didefinisikan sebagai perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar. Dua, diskusikan dan tuliskan pengalaman mengenai bullying yang kamu ketahui. Kami tidak pernah melihat bullying secara langsung, tetapi kami bisa tahu jika bullying itu salah karena kita semua teman tidak baik kalau harus mengejutkan teman hanya karena berbeda. Kita ini Indonesia, di mana menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Apa? Saya perwakilan dari kelompok 1 yang ingin bertanya apa penyebab terjadinya bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab terjadinya bullying, 1. Tradisi turun-temurun dari senior. Kemudian ada keinginan balas dendam, perasaan 3. Perasaan yang ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. 4. Kedua, karena orang lain tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh pelaku. Kemudian cara mencegahnya adalah hindari membawa barang mahal dan jangan sendirian, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying, menghindari perilaku bullying dan ikut-ikutan melakukan perilaku bullying. Oke, sudah jelas kelompok 1. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing.
Ya, jadi yang akan Bapak tanyakan kembali, silakan kamu menyimpulkan, ya, kamu menyimpulkan tentang bagaimana simpulan bagi kamu telah mendapatkan layanan materi klasikal tentang bullying tersebut. Ya, siapa dulu nih? BPK, bisa? Silakan BPK pilih. Ya. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh Pak Didi, kita bisa belajar tentang bullying, bagaimana pengertian bullying, dampak bullying, dan cara mengatasi bullying, dan pengaruh bullying bagi kita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian kesan. Jadi kita mempelajari tentang layanan klasikal tema bullying ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan kesannya? Apakah kesannya kamu sangat senang, kamu jadi paham tentang bullying tersebut, kemudian kamu jadi ngerti tentang bullying tersebut? Silakan. Ya, silakan Budi. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya ingin memberi kesan tentang pelajaran bullying. Ya. Saya senang dan bangga karena saya bisa belajar tentang kekerasan atau bullying. Saya semakin tahu kalau kekerasan atau bullying itu tidak baik bagi semua orang. Oke, good. Terima kasih Desi. Baik. Nah, jadi gitu ya. Jadi setelah kita melakukan kegiatan aktivitas layanan klasikal tersebut, harapan saya ketika nanti kedepannya kamu dalam kehidupan sehari-hari sosial maupun kamu di lingkungan sekolah, jika kamu melihat dan jika kamu juga menyaksikan yang sangat jelas perilaku bullying ini, bahwa kamu sudah bisa mengatasi tentang cara mengatasi bullying tersebut. Kemudian kamu tahu bahwa perilaku bullying ini tidak baik dilakukan, ya. Itu. Dan jangan lupa dalam kehidupan kita ini kita juga harus menjadi anak-anak yang baik, ya, karena tujuan kita adalah menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan lupa hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak yang baik yang sudah jelas. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nanti balasannya juga kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, maka balasannya kejahatan juga seperti itu. Ya, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Jadi mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak persilahkan untuk Bagus memimpin doanya, ya, agar nanti segala aktivitas yang kita lakukan ini menjadi baik. Kemudian kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Ya, silakan Bagus pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.